sektor pariwisata kan kita melihat historikal daripada debitur juga kan, historikal, betul, historikalnya kapasitas sebelum Covid seperti apa ya. Kalau sebelum Covid memang debiturnya masih bagus, baik, kerjasama dengan pihak bank cukup baik juga dalam rangka untuk maintenance peralatan, kemudian untuk tenaga kerja, untuk bagi debitur lama kami ya Pak ya, itu masih kita bisa bantu kan sesuai dengan POJK 11 2020 dan juga diperpanjang POJK 48 tentunya. Dalam masa restrukturisasi perbankan masih diperbolehkan memberikan tambahan kredit modal kerja kepada pelaku usaha, seluruh pelaku usaha. Iya, termasuk pariwisata, hotel, restoran dan kafe. Tentunya pasti masing-masing bank mempunyai industrial risk rating yang berbeda-beda Pak, yang perlu melihat kapasitas dari hal-hal yang menurut penilaian dari internal masing-masing. Ya, tidak bisa kita samakan Pak. Karena harus ada tetap prinsip kehati-hatian. Ya, kita dituntut untuk itu juga Pak. Kemudian di perdagangan dalam arti luas, termasuk sektor-sektor lain yang konsumer yang didorong oleh juga regulator OJK dan BI yang kemarin kan sudah dikeluarkan kebijakan untuk DP 0% untuk kendaraan, kemudian perumahan juga sama. Namun demikian kita kan fokus kepada sektor konsumer yang memang mempunyai captive market daripada Bank Mandiri Bali, itu yang masih bisa kita biayai. Tentunya kan ini menjadikan juga demand untuk bisa berbelanja kepada dunia usaha kan. Kalaupun dunia usaha ada produksi, namun kalau yang membeli permintaan juga tidak ada kan, tentunya akan kurang juga dalam rangka peningkatan kapasitas pemulihan ekonomi. Tentunya ini harus seimbang untuk meningkatkan daya dorong untuk bisa ekonomi Bali itu secara bersama-sama kita bahu-membahu untuk bisa. Tahun 2020 kalau Maret itu kan baru pandemi ya, Maret sampai dengan Juni itu kan turunnya tajam sekali ya. Kalau sekarang kan rasanya masyarakat sudah mulai bergerak tentunya ke arah yang lebih positif. Tentunya dengan tadi kita sampaikan di awal, vaksinasi oleh pemerintah tentunya kita lihat juga di dunia usaha dan pasar-pasar profesional juga mulai kehidupan dengan lebih baik, walaupun juga PPKM ada tentunya sudah dibatasi sampai dengan jam 10 masih sudah bisa buka. Tentunya kan ini juga memberikan dorongan untuk sektor-sektor UMKM bisa menghasilkan produksi barang-barang yang bisa dijual. Dan tentunya berkaitan juga dengan Hari Raya Galungan, dengan kebutuhan ini tentunya juga membutuhkan pasokan dari barang-barang. Tentunya ini juga memutar ekonomi juga dengan lebih baik. Mungkin ya kalau belum bisa dibuka pun wisatawan asing, tentunya wisatawan secara Nusantara bisa masuk karena captive ya daya belinya juga cukup bagus juga. Tentunya ada fasilitas-fasilitas yang kalau semua nanti sudah divaksin penduduk Indonesia, kemudian dipercepat, kemudian dipermudah adanya alat tes dengan genos juga sekarang kan lebih murah nih. Kan selama ini kan itu yang mahal menyebabkan orang harus ke Bali itu H-1 harus swab antigen atau yang lain, tentunya di cost-nya akan menambah. Dengan adanya alat-alat seperti ini tentunya efisiensi kepada pelaku pariwisata bisa lebih bagus. Nah kita lihat kemarin di libur panjang juga lumayan cukup bagus wisatawan di Bali. Harus positif, masih optimis karena pasti Tuhan tidak akan terus memberikan cobaan pada umatnya. Prinsip saya gitu, pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Pada saat inilah kita diuji untuk tetap bisa survive dan bisa membuat inovasi-inovasi seperti tadi, inovasi untuk efisiensi bisnis proses, inovasi untuk digitalisasi pembayaran. Tentunya ini yang bisa menekan cost yang ada. Mungkin jadi menekan cost ya.